Oke, halo semuanya, balik lagi di Live Vlogs dan kali ini episode 5. Bentar. Oke. Ini rambut aku udah mau bisa diikat dikit lagi ke belakang. Setelah sekian lama akhirnya udah mau bisa diikat lagi. And I'm happy for it. Ini sebenarnya ada mic, cuman aku tetap pakai mic yang wireless. Kenapa? Karena ini aku pakai buat ngobrol sama Chat GPT. Ini aku take di tanggal 27 Mei, hari Selasa jam 10.44 malam. Baru beres nge-gym, tadi habis makan, habis main Magic Chess juga, se-match, dan menang. Oke, kita langsung masuk aja ke episode 5 di tanggal 19 Mei, hari Senin. Hari Senin ini aku nggak produktif seharian. Yang aku lakuin seharian itu baca webtoon. Judul webtoonnya ini, bisa kelihatan gak sih? Harusnya kelihatan ya. Killer Peter. Ini tuh ceritanya ada killer legendaris bernama Peter. Udah tua, udah lansia, bener-bener bahkan dia tuh cuma pengen pensiun gitu. Tapi tiba-tiba diincar sama kelompok yang dulu dia layani. Dan udah ada bounty-nya, udah ada, jadi kepalanya tuh dikasih harga gitu. Dan harganya itu sejumlah tabungan yang dia punya. Kalau nggak salah 7 miliar gitu. Terus tiba-tiba ya gitulah sama pembunuh bayaran lain disamperin, kejar, pas udah kena tembak udah mulai sekarat, tiba-tiba Peter berubah jadi muda dan jadi overpowered lagi, jadi jago lagi. Ya cerita seperti itu, dan itu bikin aku baca webtoon seharian. Nah, kenapa aku suka sama jalur ceritanya. Itu di hari Senin. Terus di hari Selasa aku itu baru beli kelas namanya Akademi Marketer. Tujuannya apa? Ya tujuannya buat belajar marketing tentunya, dan di sini tuh ada beberapa modul, sebetulnya ada banyak banget modulnya. Sebentar aku cek. Oke. Dari mulai fast track dropship, meta ads, landing page, academy dropship, academy for brand, dan digital marketing. Ya simpelnya aku pengen belajar soal marketing sih, dan sejauh ini aku baru belajar soal digital marketing baru ke basic-basicnya aja. Harga kelasnya itu di 2,5 juta, dan itu lagi promo tanggal 1 nanti. Kalau aku lihat di landing page-nya bakal naik ke 3 juta, dan karena ini lagi soft launching, jadi ketika aku subscribe di harga 2,5 juta kemarin, aku tuh nggak cuma dapat setahun, tapi aku dapat 2 tahun, harusnya gitu sih. Harusnya gitu sih kalau sesuai sama landing page-nya. Itu jadi aku belajar, aku mencoba nonton beberapa modul yang ada di situ, belajar soal apa sih marketing, bedanya ngiklan atau marketing offline di zaman dulu sama kenapa penting untuk belajar marketing di zaman sekarang yang online. Itu terus di hari itu aku apa? Nyari adapter. Oh ya. Di hari yang sama aku juga lagi mulai upload video-video pendek di Reels Instagram. Aku juga rencananya mau lempar ke YouTube, dan belum aku lempar ke YouTube sih. Aku bikin akun baru, nama akunnya itu atas nama Kilam. Itu akun yang aku buat ngajak orang baca buku, sesimpel itu. Dan ya itu sih. Jadi aku di hari Selasa itu pas mau take video, tiba-tiba lupa naro adaptor mic yang buat ini ya. Karena ukurannya sekecil ini. Nah, ukurannya sekecil ini. Tapi kan kalau ini buat Thunderbolt, buat iPhone, nah yang aku cari itu yang buat Type-C, karena DJI ini portnya Type-C. Itu aku nyari dan sempet stres. Minggu kemarin ya aku stres nyari kunci pas mau nge-gym. Minggu ini aku stres nyari adaptor mic buat take video. Dan di malamnya aku ikut kelas Urup yang diadain sama Kunto Aji, bahas soal apa, punggung ya kalau nggak salah ya. Ntar aku cek dulu deh, takut salah.
Hmm, oh ya, judulnya bicara pinggang. Ya, seperti judulnya, kita di kelas ini tuh ngomongin soal low back pain. Bahwa belakangan itu orang-orang udah makin sering yang namanya ngalamin sakit pinggang. Dan itu dibahas sama expert praktisi fisioterapis Fajar Wijanarko. Dan seru banget kelasnya. Dan yang bikin seru juga punchline-punchline yang dilemparin Mas Kun. Dan ya, itu di hari Selasa. Katanya sih mau videonya itu mau diupload ke YouTube, cuman per aku tag video ini masih belum ya. Aku yakin juga masih banyak hal yang masih perlu dipikirin, barangkali masih disensor apa gimana, ada yang dipotong-potong. Gak tahu, nanti kalau misalkan memang videonya udah ada di YouTube, aku taruh di deskripsi aja. Itu tanggal 20 Mei. Tapi di situ juga ada satu part yang menariknya di kelas huruf. Kayak, aku kan pakai kacamata yang tebal, ini aku pakai kacamata yang lain karena aku lupa nyimpennya. Dan ada momen dimana Mas Gun tuh bilang kayak salfok lihat aku, kayak ngaca. Dan aku pengen ngeklip itu, sayangnya nggak ke record. Jadi ya itu aja buat hari Selasa. Pokoknya nanti kalau ada di YouTube, linknya aku taruh di deskripsi. Aku taruh di komen. Gitu. Itu di hari Selasa, tanggal 20 Mei. Di hari Rabu, kalau hari Selasa itu aku beli Academy Marketer 2,5 juta. Dan di hari Rabu ini aku langganan ChatGPT Plus. ChatGPT Plus ini $20. Dan kalau pakai kurs rupiah yang waktu aku beli, itu tuh di sekitar 16.200 300-an. Katakanlah 16.000 berarti 320.000 ya. Ya, sekitar segituan. Dan ya dari situ aku mulai nge-build akun yang tadi aku omongin atas nama Kilam. Di situ aku kayak mulai minta tolong ke ChatGPT buat develop akun ini bareng-bareng, mulai dari nentuin demografinya, mulai dari nentuin gaya bicaranya, ide konten, dan lain-lainnya. Bahkan aku juga nggak jarang brainstorming script sama ChatGPT. Cuman nggak aku terima mentah-mentah karena menurutku memang bahasanya masih terlalu kaku. Tapi aku tetap coba lagi sampai di fase dimana aku ngerasa scriptnya oke. Aku tweak sedikit, aku ketik ulang sedikit yang ngerasa biar rasanya aku banget. Dan habis itu ya udah aku take. Dan di tanggal 21 ini juga aku ngasih challenge ke istriku. Hari pertama ditantang oleh Ditantang apa? nge-gym 3 kali seminggu, nggak boleh bolong selama setahun biar nanti dapet vaksin HPV. Udah kan udah sama situ. Jadi istriku pengen pakai vaksin HPV karena katanya itu bagus buat cewek. Apalagi aku sendiri belum nyari tahu, cuman istriku bilang itu katanya bagus buat cewek dan harganya lumayan. Oleh karena itu aku challenge dia buat ya oke, kita nge-gym seminggu 3 kali selama 52 minggu berturut-turut. Kalau kamu berhasil ngelakuin itu, kamu boleh vaksin HPV. Berapa? Kemarin dia bilang sekitar 4 jutaan. Dan di hari yang sama, kami latihan back bareng-bareng. Oke, itu di hari Rabu. Hari Kamis. Di hari Kamis ini masih nyambung ke yang 52 minggu challenge. Kami latihan dada. Di kemarin itu, aku latihan back, tapi istriku latihan leg. Jadi emang nggak bareng gitu. Nah, di hari Rabu ini kami latihan chest bareng. Dan karena aku abis ngobrol sama ChatGPT, di hari Rabu ini aku bener-bener kerjaanku yang ngobrol sama ChatGPT. Nentuin arah akun ini mau dikemanain, aku bikin project gitu, dan ya, so far so good. Aku suka sama hasilnya. Dan gitu, jadi selama hari Rabu aku lagi semangat ngedit Reels, makanya aku nggak sempat bikin video di YouTube gitu. Ini juga aku lagi ada beberapa konten pendek yang lagi aku edit buat stok biar aku juga soalnya punya challenge nih. Ketika aku nge-challenge istriku selama 52 minggu. Tadi ya, udah aku jelasin, capek soalnya. Pokoknya challenge olahraga. Istriku juga nge-challenge. Coba deh kamu bikin, bukan gimana ya?
istriku juga nge-challenge untuk aku upload selama 30 hari rutin video-video pendek. Dan sejauh ini, per hari Selasa ini, udah jalan berapa? 7 apa 8 gitu. Jadi memang aku pekan-pekan kemarin itu lagi sibuk developing akunnya atas nama Kilam ini. Dan itu di hari tadi berapa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Di hari Jumat aku tag 3 reels. Terus aku latihan lagi itu di hari Jumat. Kayak dan ini entah kenapa aku latihan leg, mungkin karena tidur akunya juga lagi nggak bagus ya. Aku lagi sering begadang. Waktu latihan lagi ini tuh bener-bener terasa hampir mau muntah, udah kerasa mau keluar gitu, cuman aku bisa tahan sih. Dan yaitu di hari Jumat, terus ada satu momen di mana istriku lagi masak tahu kangkung toge waktu itu. Terus out of nowhere, dia nyodorin toge ke aku dan bilang, "Mas tolong petikin." Buat aku ini satu hal yang aneh. Ngapain toge dipetikin? Dan buat dia, dari ibunya, setiap bikin sayur toge selalu dipetikin. Aku bingung. Kenapa aku bingung? Karena menurut aku, toge nggak perlu dipetikin. Orang dia lagi dari kacang hijau, dan kita kan terbiasa makan bubur kacang hijau. Jadi, buat apa toge dipetikin? Intinya di satu momen di hari Jumat itu ada satu hal yang kami sadari bahwa memang kami hidup dan berkembang di budaya yang sangat berbeda. Meskipun sama-sama orang Sunda, meskipun sama-sama orang Bandung, kami hidup dengan cara yang berbeda. Sesimpel matikin toge buat bikin sayur. Menurut aku sih nggak perlu, dan akhirnya nggak dipetikin. Itu di hari Jumat. Di hari Sabtunya ini tuh, ini H-1 saudaraku nikah, Sonia. Jadi di sini niatnya sih bantu preparation, wedding preparation. Cuman nggak banyak juga sih yang dibantu di hari ini. Paling istriku ngajak Sonia buat ke apa ya? Pokoknya ngehias kuku lah, aku nggak tahu namanya. Dan aku karaokean. Namun kemenangan banyak jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Itu di hari Sabtunya. Di hari Minggunya ini baru yang sangat chaos ya. Di hari Minggu ini istriku bangun subuh banget karena dia pesan muak buat hari Minggu ini. Kenapa dia pesan muak? Karena ada 2 acara nikahan yang harus kami hadiri. Dan selagi istriku pakai muak, aku tidur. Pas istriku beres, aku baru bangun dan aku baru persiapan. Dan ya udah, namanya cowok, persiapannya nggak ribet gitu. Tapi ada satu hal yang menarik sebelum kami berangkat ke nikahan yang pertama, yang mana itu adalah nikahan saudaraku, Sonia. Pas mau berangkat, aku lagi pakai baju gitu, tiba-tiba di depan, bener-bener di depan, di gerbang kontrakan kami, ada ibu-ibu teriak minta tolong, yang bener-bener minta tolongnya itu kayak orang yang dimaling atau dikejar orang mencurigakan. Dia bener-bener kayak tolong gitu, kayak, dan itu tuh bikin aku kaget, bikin aku kebingungan, dan kayak kenapa teh? Aku pikir ada yang ngejar, aku pikir ada kemalingan atau apa. Ternyata takut sama anjing. Ya memang ini bukannya apa ya, lucu aja gitu, momennya lucu, bukannya menyepelekan ketakutan orang, karena aku yakin setiap orang punya ketakutannya yang masing-masing. Cuman buat aku, aman. Cuman buat aku, momen itu sangat lucu karena konteksnya aku baru bangun, aku lagi persiapan, pakai baju, tiba-tiba ada yang minta tolong. Kirain ada maling atau apa, ternyata takut sama anjing. Akhirnya istriku tawarin buat masuk aja teh, gitu, kalau emang takut kan. Tapi nggak masuk dan lanjut, kayaknya katanya nggak tahu muter apa gimana, aku nggak tahu. Karena aku langsung lanjut persiapan buat berangkat. Habis siap langsung berangkat ke nikahan pertama Sonia, dan di sini tiba-tiba kami jadi WO dadakan. Istriku nge-handle semua sih, hampir semuanya, dari mulai bride assistant, pokoknya semua aspek ke WO-an di handle sama dia di hari itu dan ngedadak. Koordinasi sama fotografer dan lain-lain. Aku ngarahin
calon suami saudaraku yang mana temanku juga Adit ngarahin. Jadi kan keluarganya udah datang, nah disimpan di salah satu rumah paman kami. Jadi dititip sama barang seserahan dan lain-lain karena memang nyampainya lebih awal dan memang harus lebih awal. Kenapa? Karena di hari Minggu itu tanggal 25 Mei, selain ada 2 nikahan yang perlu kami hadiri, ini juga berbarengan dengan konvoi Persib. Persib kan baru juara dan ini back to back. Jadi memang harus berangkat lebih awal. Nah, aku ngekoordinasi Adit sama keluarganya sama ngehubungin penghulu. Yaitu jadi di nikahan ini cukup capek dan setelah semua acara lancar, udah jong-jong sih. Maksudnya udah lega ketika akad sudah selesai, udah lega, akhirnya tinggal resepsi kan. Kalau resepsinya lagi jalan, udah aku nyanyi lagi. Aku suka nyanyi dah. Walaupun nggak bagus-bagus banget, tapi aku suka nyanyi. Itu dan di jam setengah 12 siang, kami lanjut ke nikahan yang kedua, yaitu nikahannya Mus sama Selfie. Mus itu teman SMK aku. Dan ya kami berangkat dari Karasak, tentu kena konvoi, untungnya kena konvoinya sudah di daerah Banda. Aku tadinya mau lewat PMI, terus kan ini nikahnya di Geraha Pos yang di Banda ya. PMI ternyata udah padat, udah macet. Akhirnya muter balik, muter maju satu perempatan, belok kiri, aku gak tahu nama jalannya, pokoknya udah stuck lagi dan akhirnya parkir di KFC. Dan dari situ kami jalan kaki ke venue nikahan. Setelah nyampe, karena kami capek di nikahan sebelumnya, jadi kami isi buku tamu, kami duduk dulu. Musa sama Selfie udah lihat kami, tapi beberapa menit kemudian mereka akhirnya turun ke bawah ternyata. Mereka turun ke bawah, aku kira ada sesi makan dulu, istirahat karena memang capek ya. Ternyata turun ke bawah ikut konvoi. Bukan ikut konvoi, maksudnya ngambil dokumentasi konvoi. Itu lucu sih. Ambil dokumentasi konvoi dan ya udah balik lagi. Sedangkan kami ya nunggu karena memang kebetulan kan masih capek di weddingan sebelumnya. Minum dulu, duduk-duduk dulu, ngadem dulu, nunggu. Habis itu makan dulu, ketemu sama teman-teman kelas, dan habis itu baru foto dulu, salam, foto, makan, ketemu teman kelas, habis itu baru foto bareng sama teman kelas. Jadi foto pertama itu berempat, dan foto selanjutnya itu ramean. Ya, maksudnya nggak ramean sekelas, pokoknya teman kelasku yang hadir di nikahan itu foto bareng. Dan beres foto bareng itu, aku nyanyi lagi. Kenapa lucu? Aku nyanyi lagi. Aku nyanyi lagu Elemen Rahasia Hati. Sebenarnya aku pengennya nyanyi lagu India Everything You Are, cuman pas tanya keyboard nggak tahu. Jadi ya udah pakai lagu Elemen Rahasia Hati. Kenapa aku nyanyi di venue-nya Mus, di weddingan-nya Mus? Karena memang udah di chat juga sama dia. Jadi nggak nyanyi, mau nyanyi lagu apa nih? Dan ya udah jadi. Habis nyanyi kami foto apa itu namanya? Foto booth. Dan habis foto ya udah kami pulang. Tapi sebelum pulang kami mampir dulu ke pom bensin karena kami belum sholat zuhur. Kami mampir dan ketemu di situ aku baru ingat ketemu ada anak SMK 4 juga yang baru beres konvoi. Namanya Arif jurusan TOI. Tuh ketemu sekilas sapa-sapa karena aku udah beres sholatnya, istriku masih sholat. Jadi aku nunggu sambil ngobrol-ngobrol sama Arif. Istriku beres sholat, kami langsung pamit. Karena memang udah capek banget
Kami ngambil motor kami ke KFC dan ya pas pulang kami bareng-bareng sama rombongan konvoy. Susah banget buat gerak di hari itu di tengah kota Bandung. Bener-bener sibuk banget Bandung di 25 Mei ini. Gokil. Itu paling buat live vlog sekali ini. Durasinya lumayan panjang ya, hampir 20 menit. Apa dia bikin 20 menit aja. Ya itu aja paling highlightnya pekan ini tuh aku mulai dari belajar banyak hal. Akademi marketer, terus aku langganan ChatGPT Plus, kami saling challenge. Aku juga lagi semangat developing akun Reels ini dan banyak nyanyi di minggu ini. Jadi itu aja paling, sampai jumpa di live vlogs episode selanjutnya. Dadah.